Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita akan membahas sebuah soal dari latihan 3, itu nomor 7, berdasarkan dari hasil formulir yang sudah masuk ya dari teman-teman. Minta mungkin nomor 7 itu seperti apa. Saya akan bahas mulai dari cara membuat grafik, ya, menggambarkan grafiknya, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Untuk soalnya itu sendiri, kita punya beberapa pertidaksamaan ya. Yang pertama, kita punya 13x ditambah 17y kurang dari sama dengan 221. Kemudian kita punya x plus y lebih besar dari sama dengan 8. Lalu kita punya y min 3x lebih besar dari 0. X min 2y kurang dari sama dengan 0. X lebih besar dari 0. Kemudian fungsi optimumnya itu 9x ditambah 2y. Nah, yang ditanyakannya itu adalah nilai minimum ya. Oke, kita akan mencari nilai minimum dari sistem pertidaksamaan yang ini ya semuanya. Yang perlu kita ketahui, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan ini, maka langkah yang pertama itu kita perlu membuat sketsa ya, membuat sketsa grafiknya. Nah, di mana dari sistem pertidaksamaan ini kita buat seolah-olah itu menjadi persamaan ya, dibuat menjadi persamaan ya, persamaan linear. Kenapa dibuat menjadi persamaan linear? Nah, dibuat menjadi persamaan linear supaya kita bisa membuat sketsa grafiknya ya, gitu. Berarti tinggal diganti menjadi sama dengan semua tandanya ya. Oke. Setelah dibuat sketsa grafiknya, nah, kita baru menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan tersebut. Lalu nanti tinggal uji titik ya, uji titik. Nah, untuk jadi begini, untuk membuat grafik garis kita hanya perlu 2 titik koordinat. Nah, kalau misalkan kita ambil nih ya, x-nya 0, x-nya di sini 0, 13 kali 0 kan 0 gitu ya. Kemudian sisanya itu adalah 17y sama dengan 271. Berarti 221 dibagi 17 itu sama dengan 13 gitu. Kemudian ketika y-nya yang 0 sekarang ya, y-nya yang 0, kemudian x-nya itu nanti berapa? X-nya berarti ini 17 ya. Sehingga kita punya x, y ya, yaitu 0,13 dan 17,0. Begitu, kita sudah punya 2. Kemudian untuk grafik yang kedua, x plus y sama dengan 8. Ini juga gampang ya. Nah, jika x 0 berarti y-nya 8. Jika y-nya yang 0 berarti x-nya yang 8. Berarti kita punya 0,8 dan 8,0 gitu ya. Kemudian untuk grafik yang ketiga ya. Grafik yang ketiga kita punya y sama dengan y kurangi 3x sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana?
Ini kalau misalkan kita punya X-nya sama dengan 0, berarti kan Y-nya juga 0 ya. Gitu. Ambil lagi yang lain, kita ambil lagi yang lain. Kalau misalkan X-nya 1 ya, X-nya yang 1 masuk ke dalam sini. Jadi Y min 3 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3. Kalau misalkan X-nya min 1 ya, X-nya min 1 berarti di sini Y sama plus 3 sama dengan 0, berarti ini jadi min 3. Begitu terus ya. Kita mencari bilangan yang memang sesuai dengan sesuai dengan yang kita inginkan, yang gampang itu seperti apa. Kalau misalkan kita ngambil di sini 5 nih ya, X-nya 5 berarti Y-nya jadi 15 begitu. Nah, di sini sudah ada 4 titik koordinat ya. Ada min 1, min 3, ada 0,0, ada 1,3, ada 5,15. Kita tinggal tarik saja dari minimal dari 2 buah titik koordinat. Ya, oke, next. Untuk yang keempat yaitu X min 2Y sama dengan 0 ya. Berarti kita punya X ini sama seperti yang tadi ya. Nih, kalau misalkan X-nya yang 0 berarti Y-nya juga 0 ya. Nah, kemudian kalau misalkan X, kita nggak boleh nih kebalikannya. Misalkan kita punya Y-nya yang 2 di sini deh. Y-nya 2 berarti X min 4. X min 4 berarti Y X-nya nanti berapa? 4 ya. Kemudian kalau misalkan di sini kita punya Y-nya yang 5, min 2 kali 5 kan min 10 ya. Jadi X min 10 sama dengan 0, maka X sama dengan 10 gitu. Ini udah 3 titik nih ya. Yang negatif juga boleh, terserah ya. Negatif, misalkan negatif 2. Negatif 2 kali 2 kan jadi 4 ya. Jadi X plus 4 sama dengan 0, jadi min 4 gitu. Ya tinggal secara aljabar saja. Kita punya min 4, min 2, 0,0, 4,2, lalu 10,5 gitu. Ya. Nah, untuk X lebih besar dari sama dengan 0 pertidak samaannya yang tadi, yang ini ya. Ini tidak usah dibuat grafik ya, nanti hanya membantu untuk mencari himpunan penyelesaiannya saja ya. Oke, jadi kita punya 4 ya persamaan garis yang memang akan terbentuk. Oke, jelas ya. Nah, ini cara membuat atau mencari titik-titik koordinat untuk membuat sketsa grafik dari persamaan garis. Nah, saya beri tanda dulu. Ini untuk 13X ditambah 17Y sama dengan 221. Ya, ini untuk X ditambah Y sama dengan 8. Ini untuk Y min 3X sama dengan 0. Dan ini X min 2Y sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita perhatikan sketsa grafik yang sudah ada, ini dengan skalanya ini per 5 ya. Ini 5, 10 gitu ya. Ini 15, kemudian juga sama 5, 10, 15, 20. Dan seterusnya, ini titik 0 ya. Titik pusat. Kalau misalkan lihat grafik yang warna kuning, itu persamaannya 13S ditambah 17Y sama dengan 221. Nah, di yang tadi kita punya 2 buah titik koordinat itu melalui 0,13 dan 17,0 ya. 0,13 berarti di sini. Nah, ini anggap saja ini 13 gitu ya. 0,13 lalu 17,0 ya, 17,0. Nah, anggap saja di sini mana? Yang ini. Ini anggap saja 17. Ini hanya sketsa ya. Sekali lagi ini hanya sketsa. Ini 17. Oke, dapat 1. Kemudian X plus Y sama dengan 8. Itu dari mana? Kita punya 2 buah titik 0,8 dan 8,0. Ya, anggap saja ini 8 ya. Ini juga 8. Nah, jadi kita punya 8,0 dan 0,8.
dapat garis biru, tinggal ditarik garis gitu ya. Kemudian untuk grafik y-3x sama dengan 0 itu ada beberapa titik koordinat yang kita buat, tapi salah satunya itu melalui titik 0,0 ya, melalui titik 0,0, lalu melalui yang gampang 5,15 0,0 di sini dan 5,15 itu yang ini. Nah gitu ya, tinggal tarik garis ya, ini yang warna sedikit orange, tarik garis. Kemudian grafik yang x-2y sama dengan 0. X-2y itu kan kita punya juga 4 koordinat ya tadi bikinnya, tapi salah satunya itu melalui titik 0 gampang nih. Lalu salah satunya yang gampang juga melalui 10,5 ya, 0,0 lalu 10,5. Nah berarti 10, lalu ini koma 5 nya di sini. Nah gitu ya, anggap aja lah ya, tinggal tarik garis dari 0,0 set, ini warna merah. Oke, kita punya semua grafiknya sudah ada, tinggal kita menentukan yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Nah biasanya secara teoritis itu yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah karena biasanya itu agak terlalu tidak kelihatan ya, maka kita bisa dibalik. Jadi konsep yang ini kita rubah. Daerah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bukan diarsir ya. Kita coba seperti ini logikanya ya, yang menjadi hak himpunan penyelesaian itu yang bukan diarsir. Oke, kita bentuk ya, kita ubah 13x ditambah 17y nya itu harus lebih besar, kurang dari ya, kurang dari sama dengan 221. Kemudian yang x plus y nya itu harus lebih besar ya, harus lebih besar dari 8. Lalu ada y min 3x itu lebih besar dari sama dengan 0. Lalu kita punya x min 2y kurang dari sama dengan 0. Satu lagi, x lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kita cek yang satu dulu, yang ini ya. Perhatikan grafik yang warna kuning, 13x ditambah 17y sama dengan 221 itu harus kurang dari. Nah, di sini ada dua daerah ya. Ada dua daerah yang dibatasi oleh grafik tersebut. Yang mana? Daerah atas yang ini dan daerah yang bawahnya yang ini. Gitu ya. Jadi, cek dari dua daerah tersebut. Apakah yang atas ataukah yang bawah dari grafik yang warna kuning. Cara ngeceknya bagaimana? Kita ngambil salah satu titik koordinat, baik di daerah atas atau di daerah bawah dari garis yang warna kuning. Kalau misalkan yang cari yang gampang ya, supaya mudah perhitungan, cari yang gampang. Mana yang gampang? Nah, di sini yang paling gampang adalah 0,0. 0,0 itu ya, 0,0 itu berada di bawah garis yang warna kuning. Berada di bawah garis yang warna kuning. Kita substitusikan ke dalam pertidakssamaannya. Masuk ke dalam sini. Ya, 13 kali 0 kan 0. 17 kali 0 juga 0 ya. Berarti 0 apakah kurang dari sama dengan 221? Ya, betul ya. Berarti yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bawah. Yang ini. Daerah bawah dari grafik yang warna kuning. Itu kalau mau diarsir. Tapi kan kita mau konsepnya itu yang menjadi himpunan penyelesaiannya atau yang memang merupakan penyelesaiannya itu tidak diarsir. Nah, berarti kita arsir yang atas ya. Oke, misalkan ini yang diarsir nih. Set. Diarsir yang daerah warna kuning di atas ya. Ke atas. Nah, diarsir nih ya, kita coret. Set, seperti ini. Dapat 1.
Kemudian kita fokus ke grafik yang warna biru untuk persamaan X plus Y sama dengan 8. Kita punya dua daerah lagi nih ya. Kita punya dua daerah. Daerahnya itu daerah bawah ya, kemudian daerah yang atas yang ini gitu. Mana yang merupakan daerah hiburan penyelesaiannya? Kita ambil lagi titik yang memang bisa kita pilih untuk cek ya. Mau di atas, mau 20,15, mau yang ini boleh ya. Tapi kan ngitungnya juga ribet. Nah, kalau mau nih ada yang gampang, yaitu 0,0. 0,0 lagi nih ya. 0,0 kita substitusi ke dalam sini. 0,0 berarti menjadi 0. Apakah lebih besar dari sama dengan 8? Tentu salah ya, tentu salah. Berarti daerah yang bawah ini itu bukan ya, bukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah yang atas. Maka kita arsir lagi. Ini yang konsepnya yang diarsir itu yang bukan himpunan penyelesaian ya. Oke, mohon maaf agak sedikit susah untuk mengarsirnya ya. Oke, sudah diarsir berarti daerah penyelesaian ke yang atas ya. Nah, sudah semakin kelihatan nih ya. Nah, sekarang kita fokus ke garis yang warna orange, yang warna orange untuk persamaan Y-3X sama dengan 0 ya. Ada dua daerah seperti yang tadi. Daerahnya daerah yang ini, juga daerah yang ini, dibatasi oleh yang warna oranye yang ini ya. Oke, kita ambil kiri kanan deh sekarang ya. Mau yang kiri atau kanan dari garis yang warna oranye. Nah, karena di sininya grafik tersebut melalui titik 0,0, berarti kita tidak bisa menguji titik 0,0 gitu ya. Kita uji titik yang lain. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan nih ya, atau enggak di sebelah kiri deh, di sebelah kiri boleh, sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri dari grafik warna orange ini boleh nih ya, ini min 5,5. Di sini boleh, ini boleh yang diambil, yaitu min 5,5. Ini enggak kelihatan ya. Bentar, saya ganti dulu warnanya. Min 5,5. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan-nya. Y-nya 5. Kemudian X-nya min 5. Min 5 kali 3 yaitu 15 ya. 20. Ini sama dengan 20 lebih besar dari sama dengan 0, betul atau tidak? Betul ya, berarti daerah yang di sebelah kiri dari grafiknya warna oranye itu adalah himpunan penyelesaiannya. Maka yang bukan itu, yang salahnya itu kan di sebelah kanan, yang ini yang harus kita arsir nih. Kita arsir. Oke, kita arsir nih ya, udah. Semuanya diarsir. Kemudian ini terlalu lewat ya ini. Apa? Sekarang kita fokus ke grafik yang warna merah untuk persamaan X min 2Y sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Lihat yang warna merah. Kita warna merah itu untuk daerahnya itu daerah yang atas. Daerah yang atas, daerah yang bawah, boleh seperti itu anggapannya ya. Nah, untuk daerah yang atas kita mau ngambil titik berapa koma berapa, bebas ya. Mau ini juga boleh 5,15. Yang gampang aja. Ya, misalkan yang ini nih 5,10 ya. Boleh kayak gitu juga. Kita ambil 5,10. Masukkan.
5,10. Berarti ini 5, 10 kali min 2 jadi min 20. Min 20 kurangi 5 berarti 5 dikurangi 20 gitu ya maksudnya ya. Jadi min 15 ya. Min 15 itu kurang dari sama dengan 0, betul atau tidak? Betul ya. Berarti ke daerah yang atas itu betul ya. Sehingga kita arsir nih yang ke bawahnya. Nah sekarang satu lagi, kita punya X lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari 0 itu kan yang positif ya. Nah berarti yang X yang positif itu sumbu X yang mana? Nih, sumbu X itu yang mana? Ya ini kan, yang horizontal. Yang positif itu kan ke arah kanan. Nah berarti itu yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah berarti yang bukannya itu berarti yang ke kiri yang negatif. Nah berarti daerah yang sebelah sini semuanya yang sebelah kiri dari sumbu vertikal yang Y itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini bukan ini. Ini bukan. Nah, sehingga kita fokus ke mana daerah yang memang belum tersentuh ya. Belum tersentuh dari arsiran. Itu yang ini. Lihat. Nih saya berikan tebal nih ya. Itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena ini tidak tersentuh arsiran-arsiran yang tadi. Kita menggunakan konsep arsirannya ada yang ini. Yang di arsir itu yang bukan himpunan penyelesaiannya. Maka kita punya 4 titik nih ya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Perhatikan dari daerah tersebut kita punya 4 titik. Anggap saja kita punya ini titik A. Nah, kelihatan juga ya. Titik A ya, titik B, titik C, titik D gitu ya. Untuk titik A berarti kita harus cari tahu dulu perpotongan antara garis warna biru dan warna orange. Kemudian titik B. Titik B itu perpotongan garis warna biru dengan sumbu Y yaitu 0,8. Kemudian titik C. Titik C-nya itu yang perpotongan garis warna kuning dengan sumbu Y yaitu 0,13. Untuk titik D ya, titik D-nya itu perpotongan garis warna kuning dengan warna orange. Perlu kita cari tahu dulu. Nih, kita sudah punya 4 titik koordinat tapi 2 lagi belum kita cari ya. Oke. Kita pindah ya. Kita pindah. Nah, tadi kita punya 4. Untuk mencari titik A deh, untuk mencari titik A dulu ya. Untuk mencari titik A itu kita perlu garis warna biru, garis warna orange, garis warna biru dengan warna orange. X plus Y dan Y min 3X. Y min 3X ini ya tinggal dibalik saja. Nah untuk mencari titik potong A ini tinggal dieliminasi 2 persamaan ini ya. Persamaan garis yang warna biru yang ini dengan warna orange yang ini. Ini bisa langsung dieliminasi, bisa hilang warna Y-nya, Y dikurangi Y 0. Kemudian X dikurangi min 3X 4X sama dengan 8. X sama dengan Oke. Ketika kita punya nilai X yang sama dengan 2, kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh ke yang atas, boleh ke yang bawahnya. Kalau misalkan X-nya diganti menjadi 2, kalau misalkan ini ke yang atas ya. Jadi 2 ditambah Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Berarti kita punya
titik koordinat dari A itu adalah 2,6. 2,6 sudah selesai. Tadi yang B itu tadi berapa? Kita pindahkan 0,8, tidak usah dicari. Kemudian yang C itu sudah ada 0,13. Nah sekarang kita perlu yang D. Yang D itu perpotongan dari warna orange dengan warna kuning ya, dengan warna kuning gitu. Warna orange dengan warna kuning. Mana titik perpotongannya? Titik perpotongannya ini gitu, ya. Nah oke. Yang warna kuning itu 13. Persamaannya itu adalah 13x 17y sama dengan 221 ya. Kemudian yang warna orange-nya itu adalah y-3x. y-3x gitu sama dengan 0. Nah sekarang kita eliminasi ya, kita eliminasi dari persamaan ini. Pertanyaannya, apakah dari persamaan ini bisa langsung dieliminasi? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Berarti harus disamakan terlebih dahulu. Apa yang mau kita eliminasi? Lihat saja angka-angkanya yang gampang seperti apa. Kalau misalnya kita mau menghilangkan atau mengeliminasi yang y, di sini ada 17y, di sini hanya ada 1, berarti supaya sama ini kali 17 ya. Nah, ini kali 1 ya. Ini kali 1. Oke. Nah, ini bentuknya tetap yang atas 13x ditambah 17y sama dengan 221. Sedangkan yang bawahnya itu kali 17 semuanya, min 3 kali 17 kita eliminasi. Oke. Kita eliminasi, ini hilang ya. 17y dikurangi 17y 0, kemudian 13y dikurangi min 51, jadi kan di plus ya, jadi 64x sama dengan 221. X sama dengan 221 per 64 ya, 221 per 64. Tinggal di sederhanakan kalau bisa, kalau tidak ya, tidak jadi masalah. Sekarang kita coba substitusikan untuk mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilai y-nya ke yang gampang saja deh. Kemana? Ke ini juga boleh nih ya. Ini juga boleh. Min 3x min 3 kali 221 per 64 ditambah apa, ditambah y ya, tambah y sama dengan 0 itu. Ini kita kalikan menjadi min 663 per 64 ya, tambah y sama dengan 0, maka y itu sama dengan 663 per 64, sehingga kita punya titik koordinat yang D nya itu adalah 221 per 64,663 per 64. Kalau didesimalkan ini itu kurang lebih sekitar 3, ya 3,45 sekian deh gitu ya. Kemudian
yang Y-nya itu sekitar 10 ya, 10,36 deh ya, 10,36. Jadi kita punya itu titik koordinatnya ya. Kita lihat itu sekitar di 3 komaan ya, yang X nya itu 3 koma di sini, kemudian itu di sekitar 10 koma ya, 10 koma sekian. Nah, ini kurang skalanya ya karena ini sketsa. Oke. Nah, ini kalau tidak salah proses eliminasinya, kemudian kita mendapatkan yang betul titik koordinatnya, kita punya 4 titik koordinat ya, untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sekarang kita substitusikan ke dalam fungsi optimumnya. Nah, fungsi optimumnya itu adalah fungsi f x, y nya itu 9x ditambah 2y. Kita coba substitusikan untuk titik A ya, titik A yang masuk nih 2,6, berarti kan 9 kali 2 ya, ditambah 2 kali 6 gitu ya. Ini kan 18 tambah 12 sama dengan 30. Jadi kalau misalkan titik A itu masuk ke dalam fungsi objektifnya, dia nilainya 30. Kemudian kalau misalkan titik B yaitu 0,8, masukkan ya 0,8. Ini kan jadi 0, di sini 16 ya. Jadi ini 16. Kemudian titik C 0,13. 9 kali 6 masih tetap 2 kali 13. 0 ditambah 2 kali 13 itu 26 ya, sehingga ini jadi 26. Nah, terakhir yang D 221 per 64 ya, dan 663 per 64. Ketika disubstitusikan 9 kali 21 per 64 ya, tinggal dihitung ya. Ini kalau dihitung sekitar 31,08 ya, ditambah 20 ya. Ini kalau dijumlahkan jadi 51 ya, 50-an, 51,79 gitu. Dari nilai-nilai yang sudah ada, manakah yang memang nilai yang paling minimum? Karena ditanyakannya minimum ya. Berarti yang minimum itu adalah yang 16, yaitu yang melalui titik B, yaitu 0,8. Jadi nilai minimumnya itu berada di mana? Tadi kan ini titik A, titik B, berarti di sini. Jadi yang paling minimumnya di sini gitu. Ya. Jadi 0,8 itu yang paling minimum, dengan nilai minimumnya adalah 16. Sehingga nilai minimum dari x, y yaitu 9x ditambah 2y dari sistem pertidasamaan tersebut adalah 16 yang melalui titik 0,8. Sekian, itulah pembahasan soal ya nomor 2. Sekali lagi kita ulas ini soalnya ya. Tadi sudah bisa membuat sketsa grafiknya, menentukan himpunan penyelesaiannya, lalu uji titiknya ya. Ini cara menentukan titik-titik koordinat untuk membuat sketsa grafik, lalu kita membuat grafiknya, lalu menentukan himpunan penyelesaiannya dengan konsep himpunan penyelesaiannya itu yang bukan diarsir ya, supaya terlihat seperti ini. Lalu kita menentukan titik-titik optimum ya, titik-titik optimum atau maksimumnya ya. Dan itu ada 4 titik koordinat, tinggal dicek ya. Ini proses eliminasi untuk mencari titik potongnya dari 2 buah garis. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi objektif ya, di sini, sehingga kita menemukan nilai-nilai dari fungsi objek tersebut, mana yang ditanyakannya adalah yang minimum, berarti ini 16 gitu. Sehingga itulah pembahasan
dari salah satu contoh soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.